dalam kehidupan manusia adalah sebuah kewajaran, adalah sebuah hal yang tidak dosa ketika kita mengejar harta di dalam dunia ini. Tidak ada yang salah, karena dalam fakta dan realita kehidupan, orang tidak bisa hidup jika ia tidak ditopang oleh berbagai hal yang bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena itu orang harus bekerja. Untuk apa orang bekerja? Supaya ia mendapat berkat-berkat yang dapat menopang hidupnya, tanpa mengurangi makna bahwa orang bisa hidup dan bisa berkarya dengan berkat-berkat duniawi atau jasmania. Tapi Paulus juga mau mengatakan bahwa itu belum sempurna jika tidak didukung dengan pencapaian berkat-berkat rohani. Apa yang dituliskan sebagai berkat rohani di dalam sorga itu bukan mengejar yang di sorga, karena kita belum sampai di sana. Tetapi apa yang disiapkan Allah di sorga, itulah yang harus diwujudkan di dalam dunia ini. Apa itu? Kebenaran dan kekudusan. Berkat sorgawi yang dituliskan Paulus untuk juga menjadi bagian yang dikejar dan dicapai oleh umat Tuhan, oleh orang-orang kudus di Efesus, adalah mereka harus hidup di dalam pola-pola yang benar, di dalam seluruh tuntunan-tuntunan Allah mencapai kekudusan hidup. Karena kekudusan dan kebenaranlah yang disiapkan dan ada di sorga. Sorga adalah tempat di mana orang-orang kudus dikumpulkan di sana, karena hidup mereka kudus di dalam dunia. Sorga adalah wadah bagi orang-orang benar yang di dalam kehidupan di dunia mereka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Maka Paulus mau mengatakan bahwa berkat-berkat sorgawi yang ada di sorga itu harusnya ia dapat diwujud nyatakan, diimplementasikan di dalam kehidupan orang-orang kudus Efesus sebagai sebuah manifestasi atas karis kasih karunia Allah yang dinyatakan dan menjadi berkat kekuatan bagi umat. Maka hidup mereka dibangun dalam pola-pola kekudusan dan kebenaran. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Kalimat ini sulit untuk diterjemahkan secara harafiah, tapi secara imanen kalimat ini mau mengatakan bahwa Allah mengenal saudara dan saya sebelum kita ada. Bukan sebelum dunia dijadikan, tapi sebelum saya dan saudara ada di dalam dunia ini, Allah mengenal kita. Dan Allah punya planning atas hidup dan kehidupan kita, karena Ia mengenal kita dengan baik. Sehingga ketika kita ada melalui kehadiran orang tua kita, maka proses kehidupan yang terjadi, jangan pernah lupa bahwa Ia mengenal kita sebelum kita ada. Dan karena itu Ia pelihara kita sesuai planningnya, sesuai kehendaknya atas kita. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa hidup saya tidak berguna, hidup saya tidak berarti, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari seluruh proses kehidupan, itu bodoh. Dan itu menunjukkan bahwa ia tidak beriman kepada Kristus secara totalitas. Mengapa? Karena Allah kenal dirinya, karena Allah siapkan yang terbaik baginya, dan karena Allah menghendaki ia menjadi alat untuk memuliakan Allah dalam hidupnya. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan untuk mengatakan bahwa hidup kita adalah kehidupan yang sulit, kehidupan yang terbeban. Kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti kalau hidup kita tidak hargai saudara.
hargai hidupmu, maka engkau akan melihat karya-karya Allah terjadi di dalamnya. Engkau tidak akan pernah menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain kalau engkau sendiri tidak pernah melihat potensi dirimu yang harus dikembangkan di dalamnya. Kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu mengedepankan rasa. Kadang-kadang dalam hidup ini kita mengutamakan logika kita. Tapi sulit bagi saudara dan saya untuk mengedepankan iman kita dalam segala perkara hidup. Selalu ada masalah, rasanya yang duluan diungkapkan. Kecewa, frustasi, tidak sanggup dan sebagainya. Begitu datang hambatan-hambatan, yang dipakai adalah logika pikirannya yang dianggap smart. Dianggap pintar dan dianggap mampu mengatasi segala sesuatu dengan logika-logika dan pendekatan-pendekatan pikirannya. Sampai-sampai kita juga ada di dalam frustasi karena pikiran yang kita miliki ini tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup itu. Cobalah untuk pertama-tama kedepankan imanmu. Begitu ada persoalan, begitu ada masalah berat dalam rumah tangga, begitu ada masalah yang rumit di dalam persekutuan, begitu ada masalah yang membebani pekerjaan dan usaha kita, maka pertama-tama kita datang kepada Allah. Tuhan, aku tidak pakai rasaku, karena kalau aku pakai perasaanku aku tidak akan mampu. Aku tidak akan pakai pikiranku, karena kalaupun pikiranku ini pintar, tapi juga terbatas di dalamnya. Karena itu aku mau pakai kekuatan iman yang hanya lebih kecil dari biji sesawi itu, untuk melihat bahwa engkau punya kuasa yang jauh lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Dan karena engkau memberiku karis, kasih karunia dan damai itu, maka aku akan melangkah dengan pasti. Meskipun tertatih-tatih, meskipun berat, meskipun kadang aku harus terjatuh, bangun dan jatuh lagi, tapi aku tetap tidak akan pernah menyerah. Karena aku punya Allah, aku punya Tuhan yang mampu mengatasi segala perkara-perkara hidupku.